Namaku Hendra, usia 33 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi jaringan freelance, sering berpindah tempat untuk memasang atau memperbaiki koneksi internet di gedung-gedung besar, hotel, hingga rumah sakit. Tahun 2022 adalah tahun yang mengubah hidupku, tepatnya di bulan November, ketika aku mendapat pekerjaan untuk memperbaiki jaringan internet di sebuah gedung tua yang sudah tak digunakan lagi selama lebih dari 10 tahun. Letaknya di sebuah simpang 3 terkenal di kota Semarang, tak jauh dari pelabuhan Tanjung Emas. Gedung itu dulunya adalah kantor perusahaan pelayaran Belanda, dibangun pada awal abad ke-20. 3 lantai dengan 1 lantai tambahan di paling atas yang katanya dulu digunakan sebagai ruang observasi. Kini, gedung itu akan disewa oleh pengusaha muda untuk dijadikan kantor startup. Aku dan 2 temanku, Jeffrey dan Yuda, ditugaskan survei jaringan dan pemasangan instalasi dasar. Dari luar, gedung itu tampak megah tapi menyimpan aura dingin yang aneh. Jendelanya besar-besar, sebagian masih bergorden lusuh. Dindingnya bernoda lembab dan kusam, dengan retakan seperti akar pohon merambat dari atap ke bawah. Tapi yang paling membuatku merinding adalah lantai 4 yang seharusnya tak ada. Gedung ini di keterangan dokumen hanya punya 3 lantai. Tapi dari luar, kau bisa lihat ada struktur seperti lantai tambahan di atasnya. Jendela sempit. Seolah ruang itu tak pernah dimaksudkan untuk dihuni manusia. Kami datang pagi hari. Saat pertama masuk, aroma lembab dan jamur begitu pekat. Suara langkah kami menggema di koridor panjang berubin putih abu-abu. Tangga tua berderit saat diinjak, dan tiap ruangan diisi dengan perabot tua berselimut debu. Tapi tidak ada yang terlalu aneh. Sampai Jeffrey tiba-tiba berkata saat kami sedang memasang kabel. "Lu denger nggak barusan?" katanya pelan. Kami berhenti. Tak ada suara apapun kecuali angin dari jendela yang setengah terbuka. Ada yang manggil nama gua. "Sumpah," bisiknya. Aku dan Yuda saling pandang. Berpikir Jeffrey cuma halu karena kurang tidur. Tapi tak lama, giliran Yuda yang mulai gelisah. Ia bilang dari tadi merasa diawasi, seperti ada yang berdiri di sudut ruangan. Tapi tiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Kami sepakat menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Sekitar jam 4 sore, listrik sempat mati selama beberapa detik. Saat menyala kembali, alat-alat kami, modem, laptop, bahkan HP, semuanya mengalami restart. Lalu, kami mulai menerima panggilan masuk. Bukan dari nomor biasa, tapi dari nomor 444. Aku menolak. Tapi HP Jeffrey menjawab sendiri. Dan suara yang keluar, "Tolong naik ke atas. Aku terkunci di lantai 4. Kami kaget. Lantai 4? Tapi gedung ini cuma 3 lantai. Kami bahkan sudah eksplor semua lantai. Jeffrey membeku. Tangannya gemetar. Ia menatap kami dan berkata, "Suaranya itu suara cewek. Tapi kayak pecah. Kayak dari radio rusak." Kami sepakat untuk cabut. Tapi lift tiba-tiba menyala sendiri, padahal sebelumnya rusak. Angka digital di atas lift menunjukkan angka yang tak seharusnya ada. 4. Pintu lift terbuka perlahan. Kosong. Kami diam. Tapi di dalam lift, kami mencium aroma bunga melati. Lalu suara langkah kaki pelan, dari dalam lift menuju koridor. Tapi, tak ada siapapun di sana. Yuda mulai panik. Ia lari ke tangga. Kami berdua menyusul. Tapi saat kami hendak menuruni tangga, kami melihat sosok perempuan berdiri di bawah, membelakangi kami. Rambut panjang menutupi wajah. Bajunya putih, kotor, seperti seragam perawat tua. Kami mundur. Yuda hampir jatuh. Tapi saat kami balik badan untuk lari ke atas, perempuan itu sudah berdiri di belakang kami. Kami menjerit. Entah bagaimana, kami akhirnya keluar dari gedung itu lewat jendela lantai 2, meloncat ke pohon besar di samping. Kami lari seperti orang gila. Besoknya, kami kembali ke sana bersama pemilik proyek dan teknisi lain. Tapi gedung itu tidak sama. Tidak ada lantai 4. Bahkan secara struktur bangunan, atap sudah langsung menutup di atas lantai 3. Kami mencoba menjelaskan. Tapi Jeffrey dan Yuda sejak itu tidak pernah mau kerja proyek lagi. Keduanya mundur, pindah kerja. Yuda bahkan kabarnya sempat dirawat karena sering mendengar suara perempuan memanggil dari dalam kulkas rumahnya. Aku memutuskan menyelidiki lebih dalam. Aku mencari tahu sejarah gedung itu.
Ternyata dulu, saat penjajahan Belanda, lantai keempat memang pernah dibangun secara ilegal, digunakan sebagai ruang penyiksaan oleh tentara penjajah. Salah satu korban bernama Sari, perawat muda yang membantu pejuang, ditangkap dan disiksa sampai tewas di ruang itu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, setiap renovasi gedung selalu gagal. Pemilik baru yang ingin membangun startup, ia mengalami kecelakaan tragis seminggu setelah proyek itu dimulai. Mobilnya terbakar di tol Kaligawe. Tak ada penjelasan logis. Beberapa saksi melihat sosok perempuan berpakaian putih di kursi belakang mobil, tepat sebelum api membesar. Kini, gedung itu kembali kosong, ditinggalkan. Tapi kadang, di malam hari, jika kau berdiri di seberang jalan simpang 3 itu, dan menatap ke atas, kau akan melihat satu jendela di lantai 4 menyala sendiri. Dan jika kau cukup bodoh untuk menjawab panggilan dari nomor 444, jangan pernah datang ke sana. Karena tidak semua yang meminta tolong ingin diselamatkan.